ini, Yud. Kalau bisa semua orang bisa mendengar semua, Yud. Ini saya sebagai gambaran aja mengenai hutang Indonesia ya. Hutang Indonesia itu dari tahun ke tahun tuh nambah terus ya. Nggak tahu ini anak cucu kita gimana ya. Kalau pemerintah nggak mau menyelesaikan utang, ini sebagai gambaran utang ini per Januari tentu sekarang tambah lagi ya 410 miliar. Memang rasionya 30% dari GDP itu masih aman sih. Kalau negara-negara Eropa itu udah hampir 80, ada yang 100 ya. Lebih dari 100% dari gross domestic product. Semakin besar rasio ini semakin tidak sehat negara ini. Ya, artinya 30% dari pendapatan nasional bruto itu untuk bayar hutang. Jadi semakin besar semakin tidak sehat. Ya. Nah, demikian juga dengan pendapatan Anda. Kalau Anda dan saya berhutang kepada bank, itu acuannya ke ukuran kita nggak boleh lewat dari 30% dari penghasilan. Ya. Kalau Anda mau utang, oke, utang, tapi jangan lewat dari 30% dari revenue Anda, revenue kita. Ya. Jadi kalau gajinya misalnya 5 juta, maksimal hutang itu 1,5 juta cicilannya. Supaya ada cushion 70%. Ya. Nanti kita lihat beberapa prinsip dalam kebenaran hutang ini. Defisit APBN kita kalau menurut undang-undang kan tidak boleh 3% dari GDP. Ya, sekarang ini kira-kira 2,5%-an lah. Dan ini akan di-maintain terus. Cadangan devisa kita ini per Januari sekarang sudah nambah. Akhir Desember itu devisa kita 133 miliar US dollar. Ya, cukup baik. Ini very high. Sangat tinggi sekali ya. Very high. Cadangan devisa kita adalah mencapai rekor 133 miliar. Baru pernah tercapai. Inflasi sangat terjaga ya, dan kira-kira plus minus 3%. Sebetulnya mungkin karena enggak inflasi ini karena COVID ya. Karena COVID itu berpengaruh kepada inflasi, saudara. Karena permintaan barang sedikit ya. Import juga drop so much, sangat besar sekali karena memang apa yang diimport ya, orang demand-nya aja kan kurang dari domestik. Jadi mulai Maret sampai sekarang ini benar-benar drop di segala bidang ya. Oke. Nah, ini saya akan ngambil dari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kita akan belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ya. Cerita tentang Nabi Elisa dan janda dengan 2 anak. Janda ini merupakan istri dari seorang hamba Tuhan, pendeta ya, yang takut akan Tuhan tapi ninggalin utang juga ini. Kalau kita baca, saya bacakan karena cuma 7 ayat supaya ada gambaran ya. 7 ayat saya bacakan aja ya. Judulnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa. Jadi salah seorang dari istri para nabi loh. Ini orang yang luar biasa. Nabi pun bisa berutang nih ya. Nah, ini kita mesti belajar. Harusnya debt free harusnya ya. Dia berkata ya, si istri ini berkata, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Garis bawahi, takut akan Tuhan, tapi dia tetap hutang loh ya. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi pada waktu itu, pada zamannya Elisa, ya, kalau orang punya hutang nggak bisa bayar, anaknya jadi pembayar hutang.
Ini juga sama loh, Pak Antoni. Nanti di kita ya, terutama orang-orang yang hutang kepada bank, tanda tangan personal garanti, ya. Sama tuh artinya. Istri dan anak-anak kita akan menanggung semua loh. Hati-hati nih, personal garanti, PG, ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah, ini kita akan berbicara prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang hutang, ya. Dan saya percaya kalau kita mau melakukan kebenaran prinsip ini, kita adalah orang-orang yang akan memetik konsekuensi yang terbaik dari firman Tuhan. Oke? Nah, dengarin baik-baik ini, ya. Hutang adalah perbudakan. Ya, digaris bawahi, hutang adalah perbudakan. Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ingat baik-baik. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Yang ngomong bukan Vincent Wijaya, tapi yang ngomong adalah firman Allah, ya. Yang ngomong adalah firman Allah. Kita berbuat baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain ketika kita mengindahkan peringatan dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, ini Pak, camkan baik-baik, saudara. Ya, prinsip berhutang. Sebuah prinsip bukan tentang dosa atau tidak, saudara. Ya, tetapi tentang konsekuensi yang akan diterima jika tidak melakukannya atau melakukannya. Kalau kita melakukan, nggak mau berhutang, kita adalah orang-orang yang akan menerima konsekuensi dari tidak berhutang. Tapi kalau kita melakukan, oh gue mau ngutang, kita harus bersedia menerima konsekuensi kita berhutang. Jadi ini bukan dosa atau tidak, saudara. Ya, ini bukan perkara dosa atau tidak kalau berhutang. Tetapi kalau berzina, itu jelas dosa. Membunuh itu jelas dosa gitu loh. Tapi kalau hutang, itu bukan dosa atau tidak. Karena apa? Berhutang tidak dilarang atau dianjurkan dalam Alkitab. Ya. Jadi, nggak ada ayat yang mengatakan, jangan berhutang. Atau berhutanglah. Kamu pasti akan diberkati. Nggak ada, saudara. Ya, nggak ada. Jadi, tapi Anda dan saya, kita mau hidup bebas hutang. Karena apa? Kalau Anda dan saya bebas hutang, kita bebas dari perbudakan. Ingat baik-baik. Kalau kita bebas hutang, kita bebas dari perbudakan. Ya, slavery. Ya, kita bebas dari hutang, kita bebas dari perbudakan. Waduh, luar biasa sekali, saudara. Ya, paradigma bebas hutang harusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan ini kita harus mengajarkan kebenaran ini kepada generasi di bawah kita. Saya ajarin kepada anak-anak saya juga, jangan ngutang. Ya, kalau tidak benar-benar perlu, jangan ngutang, saudara. Kenapa?
Karena saya katakan, saya pernah mengalami bagaimana hutang melilit saya, saudara. Ya, sakitnya luar biasa, saudara. Benar. Itu setiap bangun itu penuh dengan bunga mawar. bukan bunga mawar, bunganya banyak, berat sekali, saudara. Ya, itu kayak orang yang iklan nafasin gitu ya, dililit, saudara. Kan kalau habis makan nafasin kan kayaknya plong gitu ya. Itu gambarannya seperti itu, kayak dililit, ya. Bangun pagi mukanya cekung, murung ya, bebannya luar biasa sekali. Saudara, yuk kita nggak akan konsentrasi kepada pekerjaan, kita juga nggak konsentrasi apalagi kepada pelayanan. Rumah tangga juga bentur-benturan terus ya, percekcokan, perselisihan terjadi karena semua penghasilan dihabiskan untuk bayar bunga dan cicilan. Saudara, saya pernah mengalami beratnya beban hutang itu. Jadi saya ngajari anak-anak saya, don't borrow, jangan borrow. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Tapi nanti tentu kita akan Q&A, ada tanya jawab ya, saudara. Ada tanya jawab. Tapi saya belajar dari sebuah kenyataan bahwa hidup penuh hutang itu nggak enak, penuh dengan beban, pikiran juga nggak jernih setiap hari, saudara, dan ujung-ujungnya benturan, perselisihan di dalam keluarga juga bisa berulang. Saya pernah cerita juga bagaimana saya menolong seorang kawan yang punya hutang banyaknya luar biasa. Ini Pak Handi, nanti Pak Handi saya cerita ini ya. Dia datang ke saya, mukanya over the phone dulu, pokoknya dia pengen ketemu saya. Akhirnya kita ketemu di sebuah hotel, dan dia bercerita bahwa hutangnya itu besar sekali. Dia investasi di saham tapi pakai hutang, saudara. Pakai kolateralnya rumah. Begitu sahamnya turun, dia suruh top up, suruh nombok, nggak punya uang. Dan perusahaan sekuritas ngancam dia untuk sita rumahnya. Mulai dari peringatan sita rumahnya itu, dia beserta dengan istrinya, cekcoknya luar biasa. Dan istrinya mengancam, kalau sampai rumah ini disita, kita cerai. Nah, di tengah keterpurukan gitu, dia berdoa ya dengan semua cara ya, cari Tuhan, sampai Tuhan akhirnya memberi dia sebuah mimpi. Nah, mimpinya itu yang aneh, muncul muka saya gitu loh, teman-teman. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini karena setiap orang berbeda-beda nih. Jadi makanya dia bilang, Pak, tolong ketemu. Ya, singkat cerita ketemu. Dan puji Tuhan, saya ada satu damai sejahtera ya ketika bertemu dengan teman ini. Akhirnya saya mengatakan kepada dia, yuk kita doa. Dan setelah doa, saya memberanikan diri untuk berikan saya waktu 6 bulan. Kamu minta kepada perusahaan sekuritas itu untuk tidak mengeksekusi rumah kamu. Berikan waktu 6 bulan. Akhirnya dia udah bicara, 2-3 hari kemudian dia telepon lagi, bisa. Dan saat itulah saya mulai membantu dia manage portfolionya dia. Ya, dari minggu ke minggu semakin baik, sampai akhirnya saya lupa, saudara, setelah 3 atau 4 bulan, telepon berdering. Pak Vincent, itu portfolio yang Bapak berikan sudah naik kencang sekali. Kalau saya jual, hutang saya lunas semua, Pak. Menurut Bapak gimana? Saya katakan, Bro Paul, nggak usah
pikir lagi, jual semua. Dan benar sekali saudara, pagi dijual, sorenya portfolio itu, saham-saham itu turun lagi. Tapi sudah kejual. Dan seminggu kemudian kita bertemu dengan dia, saya bertemu dengan dia, dan praise God, saudara, praise God, betul-betul. Mukanya yang tadinya kuyu ya, nggak ada harapan, dia datang dengan muka yang sangat ceria. Ini seperti ini nih, seperti Demos melihat vision gitu ya, orang yang sudah nggak bisa berkedip, mukanya kuyu, nggak ada harapan. Dia Pak Demos kan ngelihat tangan-tangan yang terangkat ke surga kan. Kalau dia ini, kalau saya ngelihat dia ini, waduh, mukanya berbinar-binar, gembira luar biasa. Dan dia katakan, Pak Vincent, rumah saya sudah ambil kembali, hutang saya udah lunas, istri saya udah berbaikan dengan saya. Terus dia bilang satu lagi, Pak, itu masih ada uang lebih. Buat apa ya? Saya bilang, Bro, mungkin Tuhan sengaja izinkan kamu untuk mengalami kebangkrutan ini karena Tuhan sedang mengajar kamu karena kamu orangnya pelit, saya bilang. Nah ini jangan belajar pelit ya. Amsal 28 ayat 22 berkata begini, saudara. Orang kikir tergesa-gesa mengejar harta tanpa diketahuinya bahwa ia akan kekurangan. Jadi ujung-ujungnya kikir itu kekurangan, saudara. Amsal 28 ayat 22. Nanti dibaca ayat itu, kalau bisa di print, kalau bisa ditempel di tembok, ya. Bagus juga mungkin ada di office regional secretary, Yudi. Ini joking aja. Itu bagus sekali. Orang kikir tergesa-gesa mengejar harta tanpa diketahuinya bahwa ia akan mengalami kekurangan. Teman-teman, teman ini sangat bersuka cita dan saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan bisa menolong sebuah keluarga, satu keluarga untuk tidak jatuh ke dalam kehancuran gara-gara hutang. Sekali lagi, gara-garanya hutang, ya, gara-garanya hutang. Oke, itu sekedar Nah, oke, kita belajar beberapa prinsip ya. Setiap hutang pasti punya konsekuensi yang serius, ya. Contoh daripada hamba nabi ini, saudara, seorang nabi ini, 2 anaknya jadikan budak. Ini konsekuensinya. Karena hutang bapaknya, 2 anaknya akan dijadikan budak. Konsekuensi itu, ya. Tadi seperti teman-teman saya katakan, yang saya ceritakan, gara-gara hutang, kalau nggak bisa bayar, rumahnya disita dan keluarganya hancur. Istrinya bilang kita cerai. Jadi harus selalu ada konsekuensi, ya. Jadi Anda dan saya harus sangat bijaksana sebagai pengelola uangnya Tuhan. We are the stewards of God, ya. Karena apa? Kenapa kita dikatakan sebagai pengelola uangnya Tuhan? Karena 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, tubuhmu bukannya milik kamu lagi, tapi milik Tuhan yang telah menembus kamu seutuhnya. Jadi ini penting sekali nih kebenaran ini ya, bahwa everything in life is belong to God, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ya. Kita berhubungan dengan masa depan yang tidak menentu, susah untuk diprediksi, saudara, ya. Jadi di Yakobus 4 ayat 13 itu berkata apa? Ini saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ingat baik-baik loh teman-teman. Kalau kita hutang itu kita berhubungan dengan masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu nggak tahu, nggak pasti, saudara. Ya, jadi berhutang itu ada 2 sisi. Sisi kewajiban itu pasti karena
uangnya Anda dan saya sudah terima, pasti, ya pasti. Sedangkan penghasilan income berhubungan dengan waktu yang akan datang, yang belum pasti. Nah, ini dangerous-nya di situ. Yang satu udah pasti, hutang itu mesti dibayar. Ya. Jadi hutang itu nggak boleh ditengking ya, Pak Antoni. Hutang nggak boleh ditengking. Hutang itu mesti dibayar masalahnya. Dan kewajibannya sudah terjadi saat sekarang, saudara. Ya, tapi our future income itu di masa yang akan datang. Ya, apalagi situasi COVID seperti ini, saudara. Bisnis yang kita anggap sekarang itu baik, saudara. Belum tentu loh bulan depan itu baik. Belum tentu sama sekali. Saya punya teman baik, ya. Dia punya pabrik roti dan juga punya kurang lebih sekitar 15-an outlet untuk roti, saudara. Sebelum COVID semuanya bagus semua. Kira-kira hanya 2 atau 3 yang rugi, saudara. Tapi overall profitable, ya. Tapi setelah COVID, di mana beberapa bulan harus close mall dan dia banyak buka outletnya di mall, semuanya hancur. Apa jadinya? Dia punya hutang banknya harus dibayar, tapi future income-nya kan nggak pasti. Karena adanya COVID, itu yang jadi problem, gitu loh. Jadi kenapa Anda dan saya itu kalau perlu nggak berutang, jangan berutang. Karena itulah, karena the future is not sure, is not certain, ya. Masa depan itu nggak pasti. Dan tapi kewajiban Anda dan saya itu sudah pasti, ya. Nah, ini konsekuensi berhutang. Banyaknya pernikahan yang hancur, rusaknya jutaan kehidupan, hancurnya berbagai bisnis, rentannya ekonomi Indonesia juga karena hutang, saudara. Rupiah nggak pernah mengalami apresiasi, ya, tetapi selalu depresiasi, saudara. Nggak tahu, one day mungkin cicit kita kalau kita masih hidup, kalau Jokowi mungkin dikasih 4 periode mungkin bisa kali ya. Kita berharap. Terbuangnya triliunan rupiah dengan sia-sia yang sebenarnya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa sekali, ya. Konsekuensi berhutang. Nah, oke, sekarang kalau Anda dan saya itu punya hutang, apa jalan keluarnya? Nah, ini luar biasa sekali, ya. Kita belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 ini, 4 kebenaran penting yang luar biasa, ya. 1, kalau Anda dalam situasi yang sangat genting dalam berhutang, minta pertolongan kepada Tuhan. Teman saya minta pertolongan kepada Tuhan, dia dikasih mimpi, ya. Dikasih mimpi, dikasih keluar mukanya saya. Saya, saudara, bagaimana saya bisa keluar dari kebangkrutan itu? Saya juga minta tolong kepada Tuhan. Tuhan kasih seorang hamba Tuhan yang nolongin saya, saudara. Ini luar biasa sekali. Jadi number one, ketika Anda dan saya sedang terlilit hutang, ya, nomor 1 pertolongannya kepada Tuhan. Jangan cari orang-orang yang brengsek atau orang-orang yang reputasinya jelek, jangan. Tapi cari kepada Tuhan. Tuhan nanti akan tunjukkan kepada siapa kita harus akan dapat jalan keluar. Ya. Kalau waktu itu saya minta tolongnya kepada orang-orang yang brengsek, saudara. Waduh, orang-orang itu mungkin akan bilang, ngapain Sen bayar utang segitu? Lu lari aja mungkin ke Singapura. Nanti setelah beberapa tahun lu balik lagi. Ya. Nah, itu adalah ungodly advice. Itu adalah nasihat-nasihat yang bukannya baik, tapi
itu wicked, itu buruk sekali, nasihat-nasihat yang buruk, saudara ya. Tapi kalau Anda minta pertolongan kepada Tuhan, terus Tuhan tunjukkan kepada siapa Anda dan saya minta tolong, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Ya, nah, si janda ini minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan lewat seorang nabi, Nabi Elisa. Ya, jadi pertolongan kepada Tuhan itu refernya itu adalah carilah counsel, ya, carilah pertimbangan ataupun nasihat dari orang yang godly, orang yang saleh, orang yang benar hidupnya. A godly man of God, hamba Tuhan yang saleh. Nah, janda ini datang kepada Nabi Elisa. Jadi dia datang. Jadi kalau siapapun yang lagi terlibat hutang, terlilit hutang, doa dan kemudian minta nasihat. Ingat firman Tuhan katakan, di mana ada banyak penasehat, di situ keselamatan ada. Ya, banyak minta nasihat. Ya, kepada orang-orang yang benar, saudara. Jangan orang-orang yang wicked, jangan orang-orang yang fasik, saudara. Jangan. Ya. Amsal 10 ayat 31 dikatakan, orang benar dari mulutnya akan keluar hikmat. Luar biasa. Kalau orang benar, dari mulutnya itu akan keluar hikmat. Ini Amsal ini banyak ayat-ayat yang luar biasa. Lalu di Amsal 14 ayat 33, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal dalam hati orang bebal. Ya, kalau Amsal 10 ayat 31 itu dikatakan mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Jadi kalau ada apa-apa, datang minta pertolongan kepada Tuhan, dan Anda akan berdoa, Anda akan nemuin siapa ya? Nah, orang-orang benar itulah akan keluar hikmat. Lalu Pengkhotbah 10 ayat 10 apa? Ini catat baik-baik nih. Pengkhotbah 10 ayat 10 ya. Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Perhatikan baik-baik. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, hikmat ada pada orang benar. Ya, hikmat ada pada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, Yesuslah hikmat Tuhan. Yesuslah kekuatan Tuhan. Jadi, nggak salah, saudara. Number one, kalau lagi kelilit hutang, ya, datang minta pertolongan kepada Tuhan dan kepada orang yang godly. Oke. Nah, ini tadi yang Proverbs 10 ayat 31, the mouth of righteous, ya, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, ya. Kemudian Khotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Oke. Yang kedua, Tuhan akan menolong dari apa yang kita punyai, brother. Ya. Bukan daripada apa yang tidak kita punyai, saudara. Tuhan akan menolong dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang tidak kita punya. Makanya dia katakan Elisa, kamu punya apa? Gitu loh, ya. Lalu si janda ini bilang, aku nggak punya apa-apa kecuali satu buli-buli berisi minyak. Nah, perhatikan baik-baik, pelipat gandaan itu datang, ya, bukan dating ya, datang dari harta yang tersisa yang dipunyai. Apa aja? Mungkin uang, ya, mungkin rumah, mungkin handphone, mungkin networking, jejaring yang kita punyai, mungkin kepandaian, skill, ya, misalnya istri kita pinter bikin makanan, masakan. Mungkin dari situ, saudara. Jangan anggap remeh, saudara, ya. Ini during COVID, saya sedikit bersaksi. Ada seorang ibu-ibu yang dalam kelompok WhatsApp grupnya istri saya, itu kalau bikin sotomi itu enak luar biasa. Ya. Sebelum zaman COVID itu,
biasa-biasa aja, saudara, omsetnya. Tapi ketika dia tergabung dengan ibu-ibu, ini the power of mouth ya, kekuatan dari mulut ini ibu-ibu ya. Waduh, dia itu omsetnya ratusan, sekarang sebulan tuh ratusan porsi, saudara. Ratusan porsi. Dari sebelum COVID itu hanya beberapa, tapi karena enak memang. Karena punya skill, saudara, ya, punya expertise, keahlian. Saya nggak tahu, mungkin di antara teman-teman ada yang punya skill apa gitu ya. Mungkin aja jago untuk benerin motor misalnya, ya. Punya skill kan, betulin motor, buka bengkel misalnya seperti itu, ya. Kalau seperti Pak Akid kan jago sekali juga di kuliner gitu ya. Pak Akid juga bisa ngajarin orang untuk punya kepandaian, ya. Ada ide-ide baru, ya, baik itu dari anggota keluarga maupun dari tetangga dan lain-lain. Itu pelipat gandaannya dari situ, ya. Nah, si janda ini kan tadi oleh Nabi Elisa bilang, kamu kan punya satu, ya kan? Sekarang minta kepada tetangga-tetanggamu, bejana-bejana yang lain, jangan sedikit. Nah, ini penting sekali. Punya teman itu seperti gini, saudara. FGB MFI, kalau teman punya sesuatu, ya dibantu gitu loh, ya. Dia pun sama loh. Orang ini, janda ini, dia minta ketok-ketok, ya, ketok-ketok tetangga-tetangganya, minta bejana-bejana, ya, sampai habis semua, udah baru, ya. Nah, jadi ini Tuhan akan melipat gandakan dari apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Ingat baik-baik, setiap orang pasti punya sesuatu lah, ya. Baik itu networking, baik itu jejaring, baik itu skill, apapun pasti punya sesuatu, ya. Ini kan satu buli-buli berisi minyak. Nah, dibantu dua anaknya nih, saudara ya. Tuangin semua bejana-bejana sampai minyaknya itu nggak pernah habis, saudara. Nah, saya mau bercerita sedikit nih. This is true story, saudara. Mungkin teman-teman akan ngomong, Pak Vincent bisa aja, ini kan perjanjian lama, Pak. Korelasi di kita gimana? Nah, saya ingin kasih tahu sama Anda ya. Saudara, this is true. This is nyata, saudara. Saya punya teman seorang hamba Tuhan di Kota Malang, ya. Dia hamba Tuhan. Ada seorang jemaatnya yang jualan kopi, saudara. Jualan kopi, nongkrongnya di depan sebuah universitas, ya. Tapi karena COVID, saudara, nggak ada kuliah kan, saudara. Nggak ada belajar mengajar. Sepi sekali, saudara. Ya. Jadi hampir tutup, ya. Dan dia yang tadinya bisa ratusan cangkir ya dari mahasiswa nggak ada lagi, saudara. Nah, teman saya ini seorang hamba Tuhan yang sederhana tapi punya hati luar biasa. Dia kumpulkan uang dari jemaat-jemaat yang lain, dia bagikan beras 5 kilo masing-masing kepada setiap keluarga. This is true story, teman-teman. Dia bagikan ke penjual kopi ini, saudara, 5 kilo. Nah, setelah 10 hari, saudara, dia ketemu lagi, ya, dengan jemaatnya ini. Pak, itu berasnya sudah habis. Oh, enggak tuh, Pak. Berasku masih ada tuh, Pak. Dia bilang. Loh. Terus dia tanya, Bapak setiap hari masak? Ya, masak. Nama teman saya Pak Hari ya. Masak Pak Hari. Sehari itu kira-kira 3 ons lah. Kira-kira 3 ons. Nah, 3 ons sehari, teman-teman. Kalau 10 hari berarti berapa? 30 ons kan? Ya. 30 ons kan? Betul ya? Sehari kan 3 ons, ya.
Berarti 10 hari itu 30 ons. 30 ons itu berarti 3 kilo. Dia bilang, beras saya masih ada 2/3 kok Pak Hari. Dia mulai, oke lah mungkin ya plus minus 3 kilo, masih ada 2 kilo. Tapi dia bilang, beras saya masih ada 2/3. Nah, ketemu lagi sebulan, teman-teman. Sebulan ketemu lagi. Pak, masih udah habis ya berasnya. Pak Hari, berasku masih 2/3, Pak. 30 kali 3 on itu 90 ons, alias 9 kilo. Harusnya udah entek kan, betul nggak? Nah, cerita itu jadi buah bibir, akhirnya jemaat-jemaat yang lain datang ke rumahnya, saudara. Dan that is very true. 2/3 dan tidak berkurang. Lalu, ini singkat cerita, berapa lama itu akhirnya kejadian ini sampai nggak berkurang dan nggak habis. Sampai kemudian dia juga ngomong nih, dia pernah ngomong, Pak Hari itu ada ngomong, Pak, mujizat ini tidak selama-lamanya, tapi Tuhan membiarkan mujizat ini sampai kemudian suasana normal kembali. Benar, saudara. Ketika proses belajar mengajar itu udah normal lagi, sekitar 5 bulan, saudara, 5 bulan, beras itu betul-betul habis. Dan tapi dia sudah kembali bisa jualan kopi-kopi dan dia dapat penghasilan. This is true. This is true. Ini benar, saudara. Kalau akal sehat, nggak mungkin, saudara, 5 bulan. Yuk kalikan aja, 5 bulan itu 150 hari. Kali 3 on, ya. Nggak mungkin 5 kilo itu eksis, saudara. Sebulan aja udah gone, saudara. Sebulan itu 9 kilo, kalau 5 bulan itu 45 kilo, saudara. Ya. Inilah kuasa Tuhan luar biasa. This is true. Saya nanti bagikan itunya khotbahnya, dia ada khotbahnya yang true story khotbahnya, ya. Saya cuman penggal aja supaya kelamaan nanti, ya. Oke. Yang pertama kan ini ya, minta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, dari apa yang kita punyai, ya. Yang ketiga, bekerja keras, rajin dan nggak malas. Tukang kopi tadi, saudara, itu bukan orang malas, saudara. Cuman dia buat kopi tapi nggak ada orang yang beli, masalahnya. Sampai kemudian dia balik lagi, orang proses belajar mengajar udah bisa, ya Tuhan akhirnya pulihkan. Nah, ini juga janda ini bukan janda yang malas loh. Ketika Nabi Elisa bilang, minta kepada tetangga kamu, dia rajin, saudara. Dia ketok-ketok semua tetangga. Mungkin kalau kita jadi janda itu mungkin malu kali ya. Tapi dia nggak ada malu, saudara. Dia karena naturnya, dia adalah seorang pekerja keras, ya. Dia rajin dan tidak malas, ya. Ini ayat 3 dikatakan, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, dan jangan terlalu sedikit. Dia pergi kemana-mana. Mungkin jaraknya 100 meter kali ya, saudara ya. Ketak-ketok. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi, orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya. Kemudian Amsal 12 ayat 24 dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi yang paling dibenci Tuhan itu adalah orang yang malas, saudara. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rajin. Oke? Itu adalah yang ketiga, saudara. Yang keempat, nah ini yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Lunasi dan hiduplah dari kelebihannya. Luar biasa sekali, saudara. Ya, ada 4 prinsip, saudara. Ketika bejana itu udah penuh, ya, apa yang dibilang sama si Nabi Elisa?
Pergilah, jualah minyak itu. Dia nggak ngomong simpan ya, simpan ya, depositokan ya. Enggak, saudara, enggak. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Freedom from debt. Jadi sekarang nih saudara, ini benar sekali saudara. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Dia nggak bilang, kamu boleh depositokan, buat itu berbuah, ya. Enggak, saudara. Pay, bayar. Hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua, dengan berbagai banyak contoh yang saya buat tadi, saudara. Ketika Anda dan saya punya uang, nggak usah pikir-pikir, saudara. Pay dulu. Lalu hiduplah dari selebihnya. Makanya saya bilang kepada teman-teman di Full Gospel, khususnya di Kalimantan Barat, kalau Anda mau investasi di portfolio saham, pakailah dari uang yang benar-benar bebas, jangan dari hutang. Bahaya sekali. Dangerous, luar biasa sekali. Ya. Dari uang yang lebih, Anda investasi. Perhatikan baik-baik. Anda akan banyak diberkati. Karena apa? Karena kita ikutin kebenaran firman Tuhan. Oke? Pelajaran yang bisa dipetik. Ini pelajarannya. Hindarilah berhutang kecuali sangat diperlukan. Hindari menandatangani jaminan sebuah pinjaman. Jangan ya, kalau teman Anda pinjam, sini karena gue pengen nolong, Anda sebagai garantornya. No. Anda orang bodoh. Ini Amsal 11 ayat 15, Amsal 20 ayat 16, Amsal 27 ayat 13. Orang yang bodoh yang jadi garantor. Jangan jadi garantor. Kalau mau nolong, tolong aja kasih uang. Jangan jadi garantor. Ada banyak kesaksian, saudara. Teman saya juga pernah mengalami kayak gitu. Hancur dia hidupnya, saudara. Jadi gara-gara garantor, temannya yang berhutang, temannya brengsek, nggak bayar, dia akhirnya dikejar oleh bank. Karena firman Tuhan katakan ini. Amsal 11 ayat 15, Amsal 26 ayat 16, ayat 27. Apa sih isinya? Saya bacakan satu aja. Saya bacakan. Amsal 20 ayat 16. Nanti dilihat di rumah. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Jadi orang lain yang berhutang, kalau kita jadi garantor, kita yang jadi sandera, saudara. Ya, jadi sandera. Lalu 27 ayat 13. Ya. 11 ayat 15. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Waduh. Lalu ketiga, hindarilah utang jangka panjang. Nah, ini di Ulangan 15 ayat 1. Bahkan di orang-orang Israel pun setelah 7 tahun itu mesti di pay off, saudara. Kalau punya utang, saudara-saudaranya punya utang, mesti dianggap lunas, saudara. Jadi kalau di perjanjian lama maksimal utang tuh 7 tahun, Anda boleh. Ini makanya saya bilang firman Tuhan tuh nggak ada yang melarang nggak berutang. Orang perjanjian lama juga berutang kok, ya. Tapi maksimal 7 tahun dan batas terukurnya itu beban kita hanya maksimal 30% dari pendapatan kita yang 100%, ya. Tapi itu pun yang 100% nggak pasti loh. Kalau ada apa-apa dengan bisnis kita juga hancur, saudara, ya. Nah, kemudian bayarlah hutangmu. Ini perintah sebagai orang Kristen. Mazmur 37 ayat 21. Saya bacakan, ya. Ini penting sekali. 37 ayat 21. Ya. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Oke. Risiko dari kredit kita dapat membuat kita kehilangan pimpinan Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan memimpin seorang via penggunaan pinjaman. Nggak ada. Misalnya Tuhan berfirman, pinjamlah
kamu akan jadi kaya. Enggak. Saudara, enggak ada, ya. Berhutang dapat menunda keputusan yang penting, ya. Bahaya sekali nih, Amsal 22 ayat 3, pelajaran dari Garuda Indonesia. Ini Garuda ini hutangnya banyak sekali, Saudara, ya. Pak Handi, kalau beli saham ingat lo ya, jangan perusahaan yang banyak hutangnya, tapi yang banyak profitnya. Ingat baik-baik ya. Jangan banyak hutangnya tapi banyak profitnya. Itu. Perhatikan baik-baik, Pak. Ya. Yang profitnya besar, hutangnya sedikit, Pak. Ya. Berhutang dapat menciptakan tekanan-tekanan yang tidak perlu. Ancaman bisnis dan rumah disita benar-benar merupakan tekanan. Oke. Mazmur 37 ayat 25 dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Jadi kalau kita orang benar harusnya kita yang lending, bukan yang borrow. Oke? Kita belajar dari Daud. Oke. I am debt free. I am debt free. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless us all. Oke. Udah itu aja.